Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Anhar di Sarjana YouTube channel. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan Datsun. Kekurangan dan kelebihan dari Datsun khususnya ini untuk yang tipe Go Plus Panca. Nah, yang 3 baris. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang perbandingan antara Datsun Go Plus Panca ini dengan Toyota Etios Liva. Nah, di sini saya akan membahas khusus terkait dengan kelebihan dan kekurangan si Datsun ini. Oke, langsung saja ya, kita persingkat saja videonya, tidak usah terlalu lama. Kelebihan yang pertama itu saya bahas dari kelebihannya dulu. Kenapa? Karena lebih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Nah, kita bahas satu persatu dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, ini menurut saya pribadi dari segi eksterior, dari segi tampilan. Nah, ini kita lihat sekeliling ya. Nah, ini videonya. Kita lihat sekeliling dari depan ke samping, ke belakang. Menurut saya pribadi, ini kan kebetulan unit ini tahun 2014 ya. Ini sangat-sangat timeless ya. Artinya tidak ketinggalan zaman walaupun dipakai di tahun 2022 ini. Terutama untuk anak muda ini masih terlihat cukup keren ya. Dari segi tampilannya, itu kelebihan yang pertama. Dari segi tampilannya itu cukup keren. Kemudian kelebihan yang kedua itu yang sering menjadi alasan utama orang untuk membeli unit Datsun ini adalah iritnya. Nah, iritnya itu karena hanya menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder. Nah, itu tapi itu menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Apalagi kan sekarang ini kita tahu ya, BBM subsidi premium itu sudah tidak ada. Paling murah itu berarti untuk BBM yang bermesin bensin itu adalah Petralite ya. Adalah Petralite dan juga Pertamax harganya sudah lumayan tinggi. Jadi mobil-mobil irit itu sekarang peminatnya kembali lagi ya. Justru lebih banyak peminatnya. Mobil-mobil bermesin kecil, apalagi ini hanya untuk digunakan di dalam kota, ini sangat-sangat recommended sekali ya menggunakan mobil ini. Selain juga irit, dimensinya yang kecil, walaupun dia 3 baris ya. Walaupun dia 3 baris, tapi dimensinya tetap kecil. Ini digunakan di dalam perkotaan ini sangat-sangat nyaman, gitu. Terutama di parkiran perumahan yang sangat terbatas, ini masuk pas gitu, tanpa harus lebih kepalanya itu ujungnya. Biasanya kan kalau parkir di perumahan itu ada lebih ya kalau mobil MPV 3 baris itu, sedangkan ini walaupun 3 baris tapi pendek. Nah, itu kelebihan yang kedua gitu, dari segi konsumsi bahan bakar yang cukup irit. Bahkan beberapa YouTuber itu mencatatkan konsumsi bahan bakarnya itu bisa mencapai 15 sampai 20 km per liter di dalam tol. Apabila dalam kota sekitar 14 sampai 16 km per liter. Itu sangat-sangat irit sekali ya. Kemudian kelebihan yang ketiga, walaupun beberapa orang menganggap mobil Datsun ini rewel, terutama di sektor AC-nya, karena ini belum memakai eh, filter kabin ya. Jadi sangat-sangat rawan sekali kotor si evaporatornya itu. Tetapi menurut saya pribadi, mesin 1200 cc 3 silindernya itu cukup bandel. Cukup bandel, perawatannya mudah, spare partnya banyak karena ini sama dengan Nissan March ya. Spare partnya banyak, apalagi di online sudah banyak KW-KW-nya ya, jadi lebih murah tentunya dibandingkan spare part yang aslinya. Saya juga tidak mengatakan spare part aslinya mahal, karena kalau dibandingkan dengan spare part Toyota yang aslinya pun harganya tidak jauh beda. Hanya saja kan kadang kalau di Toyota itu ada pilihan di bawahnya, di bawah dari spare part aslinya. Nah, itu untuk kelebihannya. Selain itu, mungkin kelebihannya tidak ada lagi ya yang saya rasakan selama pemakaian kurang lebih Datsun ini sudah hampir 4 tahun.
Saya menggunakan Datsun ini sudah dipakai nge-Grab dan kilometernya juga sekarang masih sangat rendah, masih 86.000. Nah, kelebihan yang lain mungkin tidak ada ya, ini tidak banyak keunggulan si Datsun ini dibandingkan kompetitornya. Akan tetapi di tahun 2014, mobil LCGC yang 3 baris ini sepertinya baru Datsun ini ya yang sudah ada itu. Baru kesininya ada Calya dan ada Sigra sebagai pesaing Datsun Go Plus Panca ini. Nah, langsung saja kita masuk pada sektor kekurangannya. Nah, yang pertama nih, sektor kekurangannya mesin 3 silindernya itu masih terasa cukup kasar dan kurang bertenaga kalau ditanjakan. Nah, itu kekurangan yang pertama. Tapi kalau misalkan di jalan lurus, napasnya cukup panjang ya di gigi duanya itu ya. Tapi kalau di jalan tanjakan, aduh, cukup berat ya menggunakan gigi dua itu. Saya lebih seringnya itu maksimal di gigi dua, tidak bisa ke gigi tiga karena powernya itu sangat-sangat kurang gitu. Jadi mesin 1200 cc-nya itu sangat sayang sekali karena dipadukan dengan 3 silinder. Saya berharap nih kalau misalkan ini menggunakan 4 silinder dengan kapasitas mesin 1200 cc ini bisa memberikan power yang lebih maksimal lagi. Nah, itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua, ini di sektor desain dashboardnya, itu hanya bisa menggunakan di bagian panel ini ya, head unit ya, nanti ini tampilannya di sini. Nah, itu hanya bisa menggunakan head unit single din gitu. Sedangkan beberapa orang ya menyukai head unit yang double din. Bisa diganti menggunakan head unit double din. Pilihannya adalah mengganti frame-nya, frame AC-nya ini yang bulat-bulat ini satu paket diganti frame yang bisa ada tempat dudukan head unit double din, atau membeli head unit single din, dudukannya single din, tetapi luarnya itu touchscreen double din besar gitu. Jadi sedikit menutupi nantinya tombol AC-nya. Nah, itu untuk kekurangan yang kedua. Nah, untuk kekurangan yang ketiga, walaupun ini mobil 3 baris, tapi baris ketiganya itu sangat-sangat tidak manusiawi gitu ya kalau untuk diduduki itu. Jadi lebih recommendednya itu untuk simpen barang, ini kayak mobil saya ini baris ketiganya itu nggak ada joknya ya. Lebih recommended untuk menyimpan barang. Kenapa gitu? Karena sangat-sangat tidak manusiawi posisi duduknya itu walaupun ini 3 baris gitu. Nah, kekurangannya juga yang keempat, selain kabinnya yang sempit, kanan kiri ke belakangnya itu sempit, juga tidak didukung dengan AC double blower. Jadi kalau misalkan baris ketiganya diisi itu kurang mendapatkan pendinginan dari depan itu karena AC-nya sendiri juga menurut saya ini kalau sampai ke belakang kurang ya, walaupun di depan ini sudah sangat dingin gitu. Tapi kalau untuk mendorong udara dingin sampai ke baris ketiga itu saya rasa tidak cukup. Jadi kasihan sekali nanti yang di baris tiganya akan kepanasan seperti di sauna gitu. Nah, itu kekurangan yang keempat. Kemudian kekurangan yang kelima, ini dari segi velg aslinya kan ya, velg bawaannya itu menggunakan ring 13. Nah, otomatis orang itu kebanyakan akan mengganti dengan ring 14 atau 15 seperti punya saya ini sudah menggunakan ring 14. Nah, sudah menggunakan ring 15 unit saya ini. Nah, akan tetapi mencari velgnya itu pun harus yang sesuai. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan velg OM dari mobil lain ya. Karena si center hole-nya itu si Datsun lebih besar dibandingkan mobil lain. Mungkin beberapa ban yang memang aftermarket ya, yang memang variasi itu bisa langsung masuk di Datsun ini. Sedangkan kalau untuk OM misalkan kita mau ganti dengan OM Yaris itu atau misalkan OM apa yang mirip-mirip itu ya, Avanza gitu. Nah, itu tidak akan bisa masuk
kecuali kalau misalkan di bubut gitu ya lubang center hole-nya itu. Nah, jadi itu sedikit mengganggu juga, sedikit sulit juga. Makanya kebanyakan menggantinya itu dengan yang pelek pabrikan dari Datsun-nya itu sendiri. Nah, jadi pelek pabrikan Datsun-nya itu sendiri juga mengeluarkan upgrade untuk si Datsun ini gitu. Jadi ada upgrade spion elektrik, ada upgrade velg, ada upgrade jok kulit di showroom Nissan-nya itu sendiri. Nah, kemudian kekurangan yang keenam. Nah, kekurangan yang keenam itu spionnya masih menggunakan model touchscreen ya. Jadi saya bilangnya itu menggunakan model touchscreen, tidak menggunakan spion elektrik. Karena untuk pengaturannya itu kita masih menggunakan jari kita ini, didorong ataupun ditarik. Gitu. Jadi masih manual gitu, masih menggunakan touchscreen. Nah, itu kekurangannya. Yang keenam, kekurangan yang ketujuh adalah power window-nya. Jadi power window-nya itu terpisah gitu, si kanan dan si kiri. Sedangkan kalau kita mau ngisi bensin, di mana di sini tempat pengisian bahan bakarnya itu ada di sebelah kiri, artinya kita harus menjangkau ke sebelah kiri. Harus menjangkau ke sebelah kiri untuk menurunkan kaca sebelah kiri gitu untuk bayar. Karena di sebelah kanan, pintu sebelah kanan ini tidak ada tombol power window-nya. Nah, itu kekurangan yang ketujuh. Kemudian juga apalagi ya kekurangannya, untuk di sektor mesin saya tidak pernah menghadapi kendala ya. Insya Allah overall ini mudah perawatannya dan juga tidak rewel. Kemudian juga kekurangannya apalagi selain itu, selama ini sih mungkin hanya itu ya yang saya temukan, tidak ada lagi yang lain. Nah, sekarang kita sedikit coba test drive saja ya. Nah, itu jadi ada 7 kekurangannya ya. Kita sambil berjalan, sambil test drive, saya akan sedikit curhat ya, seperti biasa, suka dukanya menggunakan si Datsun ini. Nah, pada saat berjalan itu di putaran bawah atau awal maju itu terasa sekali ya, getaran mesinnya itu sangat-sangat terasa, getaran mesin 3 silindernya itu sangat-sangat terasa. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan rivalnya yang menggunakan 3 silinder juga, misalkan ada Sigra yang 1000 cc ya. Sigra yang 1000 cc itu saya rasa itu lebih halus Sigra itu ya dibandingkan Datsun. Nah, itu mesin 3 silindernya tergolong cukup lumayan kasar lah. Lumayan kasar untuk si Datsun ini. Tapi saya dengar itu kalau Datsun yang baru itu sudah menggunakan 4 silinder ya, dan juga sudah menggunakan CVT. Nah, ini. Nah, dan juga nih tambahan nih terakhir ya, tambahan kekurangan yang ke-8 berarti ya. Kekurangan yang ke-8 itu adalah kekedapan kabinnya nih. Kualitas peredaman kabinnya, kualitas getarannya itu sangat-sangat kurang sekali. Sangat-sangat kurang sekali. Selain yang menyebabkannya itu, selain karena build quality-nya itu sangat-sangat tipis ya platnya itu. Dan juga ya suara-suara, berbagai macam suara, baik suara mesin, kemudian suara di luar, itu semua masuk ke dalam ya. Jadi sangat-sangat kurang sekali dari segi peredamannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selama saya menggunakan unit ini belum pernah mengalami kendala apapun. Yang penting perawatan, ganti oli, servis itu dilakukan secara rutin. Semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa membantu saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sarjana YouTube channel yang sedang mencari unit Datsun Go Plus Panca ini. Nah, ini masih sangat worth it ya di tahun 2022 untuk membeli unit Datsun ini, di mana untuk tahun 2014-nya sendiri harganya itu berada di kisaran rentang 50 sampai 60 jutaan saja. Nah, itu sangat-sangat murah sekali, sangat-sangat cocok sekali sebagai mobil pertama kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.